Kita ini akan membahas, ini kan sekarang banyak nih teman-teman saya juga gitu. Ada yang istrinya bekerja, ada yang tidak. Bingungnya gini, ada yang tidak bekerja tapi nyaman, ada yang tidak bekerja tapi suka berantem baik. Ada, ini kan saya udah lama lah, maksudnya sering menemukan hal-hal. Terus ada yang bekerja juga tidak nyaman, ada yang bekerja juga nyaman. Nah, kan itu kadang menjadi topik pembahasan ya. Nah, menurut ibu lah, menurut ibu dari pengalaman dan mungkin dari sisi pengalaman dan sisi aturan, misalnya ada hukumnya atau padesnya dan lain-lain. Ya intinya mah pengalaman aja Ya, sih, pendapat. Kalau pendapat saya gitu ya terkait saya tuh sebetulnya dari dulu tuh malas gitu kalau mau Malesnya biasa. menanggapi. Oh, karena banyak. Males kalau mau menanggapi orang-orang yang kadang-kadang kan suka nyinyir-nyinyir lah ya dengan ibu bekerja gitu. Oh ada gitu, aku malah jarang loh. Banyak. Sampai bisa jadi nyinyiran ke ibu-ibu yang bekerja. Iya. Kenapa Gitu. alasannya? Jadi ada yang bilang gini, loh kita aja kan kalau misalnya kita punya perhiasan gitu, kita kan pasti simpan baik-baik di lemari, nggak akan dititipin. Ini kok anak perhiasan yang berharga, oh malah dititipin orang, kitanya malah kerja. Jadi harus kan? punya anaknya harus disimpan di lemari. Nah akhirnya saya juga jawab kayak gitu kan, jawabnya tuh loh emas gitu kan, yang kita punya itu kan kita biasanya simpan di tempat yang aman, yang benar-benar aman. Nah kalau anak mah selain di tempat yang aman, kita juga akan memastikan dia berada di lingkungan yang nyaman. Tetapi masa anak mau disamakan dengan emas? Jadi kalau emas dijual, emang anak mau dijual? Nah saya kan pernah ngejawab gitu ya, ke orang yang nyinyir seperti itu gitu. Seru nih. So, punya pengalaman apa berbagi yang lain, cerita-cerita supaya? Ya banyak gitu. Jadi memang kalau saya lihat gitu ya, ada di antara ibu-ibu yang menyindir-nyindir ibu bekerja itu sebetulnya bukan karena gimana ya, bukan karena nggak suka juga gitu dengan pekerjaan, bukan karena kadang-kadang dia tuh sebetulnya dalam hatinya tuh dia pengen bekerja, tetapi pada momen itu memang keadaan memaksa dia untuk belum bisa bekerja saat itu. Kadang-kadang gini, jadi akhirnya dia tuh untuk membenarkan atau untuk Menenangkan diri. untuk menenangkan diri bahwa kondisi dia itu sebetulnya udah bagus malah gitu untuk mensyukuri kondisi dia, tapi caranya dia bersyukur itu malah dengan nyindir ibu yang lain. Salahnya tuh nyindir-nyindir ya. Kadang-kadang tuh ada yang seperti itu. Jadi bahkan ketika misalnya ada penerimaan CPNS, ada ini. Nah, ibu-ibu yang dulunya nyinyir ini gening ternyata ikutan ketahuan tes gitu. Padahal dulu itu dia bilang bahwa di agama itu ibu itu harusnya jadi ibu rumah tangga. Kalau suami istri bekerja misalnya rezekinya 100%, kalau istri bekerja tetap 100%, suaminya aja yang bekerja tetap 100% gitu kan. Ketika dia belum bekerja tuh kayak gitu, tapi ternyata diam-diam di belakang gening ikutan ngelamar ke sana sini untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau kadang-kadang ada gitu, tidak semuanya, kadang-kadang ada beberapa dari ibu-ibu yang menyindir ibu bekerja itu mungkin untuk menenangkan hatinya, atau itu tuh sebagai cara dia untuk mengobati ya, bener lah ya, untuk mengobati, untuk mengatakan bahwa kondisi ini tuh baik-baik saja dan malah bener loh kayak gini, tetapi caranya tuh malah dengan nyindir orang lain. Ada mungkin untuk mengobati diri, menenangkan diri, dan ketika nyaman, ada yang menilai diri bahwa saya nyaman, enak kok perempuan kerja di rumah juga. Ada yang licik juga mungkin dengan iya harusnya sholat, jadi menilai orang yang bekerja itu salahnya. Iya, jadi menurut saya yang bukan salah sih, yang paling nggak baik, kurang baik, yang paling salah gitu ya, kalau harus dibilang salah,
yang paling salah di sini itu adalah orang yang menyalahkan orang lain. Malah menilai yang bekerja. Jadi seolah-olah bahkan tidak hanya menyalahkan, jatuhnya itu udah kayak mendoakan gitu, bahwa misalnya ketika ibunya bekerja, anak-anaknya itu nanti akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kan seolah-olah mendoakan gitu ya, hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi dia udah kayak ngejudge bahwa anak dari ibu bekerja itu, anak dari ibu yang tidak bekerja itu akan lebih ini, lebih ini, lebih ini. Sementara anak dari ibu yang bekerja itu akan seperti apa, seperti apa. Itu kan jatuhnya udah judgement gitu. Menurut saya yang paling salah itu adalah orang-orang yang memang sudah sampai ke tahap itu, udah menyalahkan, udah mendoakan yang kurang baik gitu untuk ibu itu. Terus bahkan ada yang sampai memfitnah bahwa ibu bekerja itu ketika dandan ya untuk orang lain bla bla bla, sampai nyindir kayak perselingkuhan dan lain-lain sampai lah. malah ke arah sana Nah, ya. sampai ke arah sana bahkan juga ada. Sebegitunya dunia ibu-ibu ya. Padahal Ada, dan dunia ibu-ibu itu tidak berhenti di ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Ibu lahir sesar, ibu lahir normal, ibu menyusui atau ibu ASI formula. itu jadi bahasa juga. Jadi ASI, perdebatan ibu ASI apakah eksklusif ASI atau formula? ya, pendampingan susu formula. Itu juga ada gap-gapan gitu ya. Sangat ada gap-gapan gitu. Banyaklah empasinya harus seperti ini atau seperti ini, banyak gitu. Nah, menurut saya yang paling salah di semua perdebatan itu adalah orang yang menyalahkan cara orang lain, Sampai menilai cara ya, yang bukan cara dia pakai. betul. Menilai Menurut itu saya, ya. yang paling salah itu adalah orang yang menyalahkan orang lain. Berarti harus kita basmi ya. Karena menurut saya sendiri, setiap ibu itu punya pertimbangan masing-masing untuk bisa sampai dia memilih posisinya yang sekarang. Ketika ada ibu itu bekerja, dia pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan gitu. Dia bekerja, kemudian ada anak, akhirnya anaknya dititipkan atau akhirnya dia resign. Itu pasti dia sudah melalui panjang sekali pertimbangan-pertimbangan gitu, sampai akhirnya ada di titik itu. Kalau ibunya waras gitu ya, ibunya sayang dengan anak, ibunya sayang dengan keluarga, kemungkinan pertimbangan-pertimbangan keluarga itu akan jadi salah satu pertimbangan utama lah ketika dia mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya, apakah dia bekerja atau tidak bekerja gitu. Menurut saya yang paling baik yang harus kita lakukan sesama perempuan, sesama ibu, itu justru saling mendoakan gitu. Bahwa ada kok, pasti ada contoh anak-anak dari ibu yang di rumah saja atau ibu rumah tangga gitu, yang sukses ada. Sukses keluarga ya. Iya, sukses anaknya gitu. Anaknya tuh sukses dari ibu yang kerjanya di rumah full, itu ada. Tetapi yang tidak sukses pun ada kok. Anak yang nakal dari ibu yang full di rumah ada, yang baik pun ada. Begitupun dengan ibu yang bekerja gitu. Ibu yang bekerja ada kok yang anaknya itu sukses. Tapi dia juga punya, ada kok beberapa ibu bekerja yang anaknya tidak sukses, ada juga. Ibu bekerja yang anaknya baik ada, yang anaknya nakal ada. Jadi persoalannya tuh sebenarnya bukan Menurut kerja atau tidak bukan kerja. karena kerja atau tidak kerja, tetapi peran kita sebagai orang tua tuh udah apa gitu. Apakah kita ketika kerja tuh ya udah kerja tanpa ngasih sesuatu pesan ke anak-anak dan lain sebagainya. Punten, aku lihat videonya barangkali mati. Udah panjang lebar. Masih pemirsa, masih kita lanjut ya. Gitu. Apa ya? Udah sampai mana tadi? Ada anak. Iya. Gitu. Yang sukses. Anak dari Jadi tidak ditentu. Menurut saya gitu ya. Tidak ditentukan oleh bekerja atau tidak bekerja. Karena kalau ibu yang waras, ibu yang sayang keluarga, ketika pun dia bekerja, tidak ada yang namanya kan suka ada yang bilang bahwa ibu bekerja mah ada cutinya, kalau ibu rumah tangga mah tidak ada cutinya. Lah, memang ketika ibu bekerja cuti, dia di rumah ngurusin apa? Kan ngurusin keluarga, ngurusin rumah. Ya nggak cuti malah. Nggak cuti juga sama sebetulnya. Jadi ibu rumah, jadi ibu bekerja kan sebetulnya dia melakukan pekerjaan ganda gitu, selain dia sebagai ibu. Sebenarnya malah lebih bagus lah. Nggak lebih bagus juga, sama aja. Gitu. Sama aja. Selain dia bekerja di luar, dia juga
ya rangkap gitu. Emang ketika dia bekerja di luar terus dia tiba-tiba lupa sama anak-anaknya, misalnya ketika dia bekerja di kantor dia tiba-tiba hilang ingatan dengan perannya dia sebagai anak. Kan kadang-kadang kita dari kantor juga izin dulu maksudnya mau ngedaftarin anak kemana, mau nemenin anak kemana, itu kan peran kita tuh udah ibu rumah tangga di situ gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya seolah-olah terpisah, ibu bekerja dan ibu rumah tangga tuh seolah-olah tidak bersatu. Menurut saya nggak bisa, yang namanya ibu ya ibu. Ya, karena apa? Ibu bekerja juga kan untuk keluarga, untuk peran sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga. Aku ibu rumah tangga mau bekerja untuk bantu suami membeli sayuran. Karena karena saya mengalami sendiri, mama saya kan ibu bekerja gitu. Tapi justru dengan mama saya bekerja, menurut saya rasanya gitu ya, kalau dibilang lebih mandiri dari teman-teman ya, kalau boleh pede ya iya gitu. Ketika zaman kecil itu saya bisa lebih melakukan semuanya sendiri tuh udah biasa gitu, karena mama saya memang bekerja, tidak selalu ini butuh ini dibeliin, mama saya enggak gitu. Jadi betul-betul bisa mandiri lebih cepat gitu. Jadi jangan dilihat dari bekerja atau tidak bekerjanya, tetapi peran si orang tuanya itu tuh jalan enggak, meskipun dia bekerja ya perannya harus tetap jalan. Tanggung jawab ke anak lah. Iya, kalau misalnya dia ibu rumah tangga full di rumah tangga, tetapi kerjaannya misalnya seharian nonton TV, anaknya dibiarin, nonton HP, ya sama aja. Kasih HP nih, dia ngerumpi, bisa jadi ya. Atau kerjaannya di rumah juga ibu rumah tangga, tapi arisan terus tiap hari. Atau misalnya ke salon terus, teleponan. Sebetulnya kan bukan masalah di rumah full atau tidak di rumah full, tetapi peran dia itu di rumah terasa nggak sama anak-anaknya. Ke anak itu komunikasinya seperti apa, terasanya itu bahwa anak itu ngerasa punya mainan orang tuanya itu terasa atau tidak gitu kan, sebetulnya mah itu. Jadi bahasa kasarnya lah supaya lebih itu, kalau mau sama-sama waras, nggak ada apa-apa, yang bekerja silahkan menikmati pekerjaan itu dan jangan menilai yang tidak bekerja. Kalau bisa malah mencari sisi positifnya yang tidak bekerja, bagus gitu ya. Begitupun yang dari sisi yang tidak bekerja, ibu rumah tangga biasa tidak bekerja pun, maksimalkan dan optimalkan kenyamanan kalian dalam fokus ke rumah tangga. Jangan menilai orang yang bekerja, karena semua punya planning, punya misi visi yang sama untuk keluarga. Mereka juga melahirkan anak, pasti punya naluri untuk membesarkan anak. Mereka punya keluarga, juga punya naluri untuk mengharmoniskan rumah tangga. Mungkin itu keadaan masing-masing lah yang tiap orang itu kan punya arah tujuan rumah tangganya mungkin yang berbeda. Kalau visi misi kan mungkin beda gitu ya, dia ingin membuat anak seperti apa. Tetapi menurut saya kayaknya kok semua visi misi itu arahnya itu baik gitu, positif gitu. Jadi ketika seseorang atau ketika ibu rumah tangga itu memutuskan misalnya dia akan bekerja atau tidak bekerja, kemungkinan dia sudah mempertimbangkan yang arahnya itu ke visi misi keluarganya mau seperti apa. Untuk menipiskan jarak antara gap-gapan lah, antara itu ketika melihat artikel, melihat berita atau bertemu dengan ibu-ibu yang ngomongin gap lain, misalnya dia tidak bekerja ngomongin orang yang bekerja, berarti itu coret aja lah, maksudnya jangan oknum. Anggapnya oknum, jadi kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah terpancing. Abaikan aja gitu. Cuman kadang-kadang saya juga kalau misalnya udah terlalu, karena suka pernah ada yang bilang secara langsung gitu, teteh anaknya sama siapa kalau teteh kerja gitu kan. Ada yang megang gitu, saya mah kalau udah punya anak, saya mah nggak mau dah nitipin anak saya gitu, karena kan kita aja teh kalau punya emas tuh
emas kan pasti kita simpen baik-baik gitu, nggak akan dititip-titipin sama pembantu sama siapa gitu. Masa anak dititipin sama pembantu? Nah itu kan maksudnya kayak udah langsung frontal ke kita, ngobrol secara langsung ke kita. Kalau saya biasanya langsung dijederin aja. Ya kalau dengan emosi bisa mungkin adu argumen, tapi ketika kita sadar bahwa ini oknum lah, memprovokasi, membuat kita yang prinsipnya beda sama ibu jadi down, jadi saya salah ya, itu malah bikin tidak sehat visi misi dan aktivitas yang sudah kita kerjakan. Tapi sih semoga sih kalau saya dulu, dulu. Tapi semoga sih sekarang mah perdebatan itu udah mereda gitu. Kalau itu kan zaman dulu, zaman beberapa tahun lalu lah, 10 ya, zaman anak saya pertama masih bayi 10 tahun yang lalu lah gitu. Kalau sekarang kan udah banyak di media sosial tuh udah banyak berseliweran gitu ya, pengetahuan untuk para ibu. Jadi mudah-mudahan pemikiran-pemikiran negatif antara ibu dengan ibu lainnya tuh menipis. Ya. Kalau saya sebagai pihak bapak-bapak ya, ketika melihat fenomena itu yang bahasan-bahasan yang sering muncul di ibu-ibu itu, misalnya ngomongin tadi, kebayang kalau semuanya menjadi tidak dimerdekakan lah kumaha kondisi setiap keluarga, dan itu menjadi keras gap itu, dan terciptalah misalnya bahwa ibu rumah tangga itu harus ibu rumah tangga. Pasti namanya kehidupan kan kompleks ya, tapi ketika kebutuhan pokok dia itu misalnya dia melahirkan, aku pengen dokter cewek, kan mereka melarang, tidak setuju bahwa ada pekerja yang cewek, berarti semua cowok. Dia mau periksa kehamilan, misalnya sakit kelamin misalnya, semuanya cowok. Mau nggak? Pasti nggak, aku mau milih cewek. Loh, gimana, kan itu bukan prinsip ibu. Kenapa memakai hikmah dari yang bertentangan dengan ibu gitu? Aku sekolah anak saya ini yang nganternya mau gojeknya mau cewek aja lah, yang nganterin anak saya cewek, gojeknya mau cewek aja. Jadi standar ganda gitu. Ketika dianya sendiri menginginkan bahwa ibu itu, seorang perempuan itu harusnya di rumah saja, jadi ibu bekerja. Tapi di sisi lain dia butuh, ketika dia mau melahirkan, dia pengen dokter perempuan. Ketika dia inginnya yang perempuan. Butuh kelompok gap yang dinyinyiran lah. Yang dinyinyirin gitu. Ya itu standar ganda. Secara logika kalau saya sebagai orang luar gitu, orang bukan cewek, kan aneh. Aku aja cowok, anak saya mau les gini, anak saya mau kerja mah pengennya mah lingkungannya mah cewek-cewek aja, gurunya mau yang cewek. Kebayang guru cowok semua, tenaga kesehatan cowok semua, guru ngaji cowok semua. Guru kan itu sekarang kan perkembangan dari guru, dan itu kan ada yang berbayar juga kan, itu cewek aja lah. Itu kan aneh. Aku mau salon tapi yang cewek kumaha tuh. Harusnya kalau dia benar-benar ibu rumah tangga lah, ibu benar-benar total punya pemahaman bahwa seorang perempuan itu harus ibu rumah tangga. Seharusnya ketika nyalon harus berani lah cowok. Aku cowok aja lah, nggak mau lah cewek. Harusnya Bu, kamu tuh jangan di salon Bu, kamu harus pijit di rumah aja. Ketika pijit luluran badan, ibu jangan, ibu kenapa ibu bekerja, udah ibu mah di rumah aja, aku sama bapaknya aja, silahkan gitu. Harusnya konsisten lah. Kalau tidak menerima bahwa kehidupan ini kompleks, global dan sebagainya, banyak, bahwa pekerjaan wanita itu juga dibutuhkan, gimana kenyamanan keluarga itu sendiri kan. Kalau ketika istri itu merasa, iya suami saya belum bekerja, aku pengen ini, itu kan suatu hal baik kan, bukan berarti mengganti gitu, tapi misalnya membantu, bukan mengganti kan gitu. Intinya mah ketika ada yang nyinyir seperti itu dan dia tidak konsekuen, berarti mending nggak usah dianggap lah kalau ibu beda prinsip gitu. Ketika diajak diskusi nyalah-nyalahin itu diem aja lah. Tapi kalau ibu punya frontal,
adu argumen nggak apa-apa gitu, tinggal digituin aja. Ibu konsisten mau misalnya mau butuh yang cewek cowok tapi dilakukan sama cowok, enggak kan? Udah namanya kehidupan ini, jangan ibu atur sedemikian rupa lah, biarin aja masing-masing memilih, itu aja sih. Ya, maksudnya hormati pilihan dan keputusan dari setiap orang. Kasihan lah kadang membuat orang yang mudah percaya, apalagi yang berbicara itu, berstatement itu mungkin dia udah orang terpandang, orang nomor satu, orang yang suaranya itu berpengaruh. Itu sangat disayangkan lah kalau untuk menilai yang lain gitu ya. Jadi mendingan kita mah daripada saling tuduh, saling nyinyir, lebih baik saling mendoakan bahwa keluarga kita masing-masing, baik itu ibu yang bekerja, ibu yang tidak bekerja, insya Allah lancar-lancar, aman sejahtera gitu, anak-anaknya sehat, baik semua, sukses semua, udah aja saling doain. Nah kalau doa baik mah pasti akan kembali ke diri sendiri gitu. Intinya kalau emang ibu rumah tangga itu udah ngapain anak sekolah untuk pintar, untuk apa, untuk di rumah aja nggak akan bekerja kan, ya udah gitu. Intinya mah aku pengen si ibu-ibu tuh bersatu, bersatu hidup gitu. Enggak bah, katanya kalau ibu rumah tangga juga yang punya pemahaman ibu rumah tangga juga tetap pemahamannya anak perempuan tuh tetap harus sekolah tinggi, tetapi bukan untuk bekerja. Sekolah tinggi itu untuk anak-anaknya gitu. Belajar di rumah, ini di rumah. Iya, untuk anak-anaknya, karena anak-anak yang pintar itu kan gennya itu dari perempuan. Kalau misalnya ada anak pintar, gen yang paling besar itu untuk kepintaran itu yang nyumbangnya itu adalah ibu. Intinya gini ya, mungkin pesan dari ini, ibu-ibu yang sudah bekerja nyaman-nyaman lah sesuai iya, itu. Ibu yang di rumah nyaman-nyaman lah. Yang di rumah juga selamat berjuang, silakan dinikmati, disyukuri gitu. Semuanya ada plus minusnya, ada hal-hal dari ibu full time di rumah yang diharapkan untuk didapatkan oleh ibu yang bekerja. Ada juga sisi-sisi positif dari ibu bekerja yang diharapkan didapatkan oleh ibu yang full time. Jadi sebetulnya ada positif negatifnya gitu. Ya hidup mah pasangka-sangka. Intinya mah jangan mendengarkan orang yang tidak sesuai dengan kita. Mending saling support aja. Gitu. Jangan down ketika dibicarakan sama itu. Nggak usah down. Dia mah nyusuin eksklusif, dia mah enggak, ya sudah gitu, udah pasti. Setiap ibu teh kalau ibunya waras, ibunya memang sayang sama anaknya, pasti sebetulnya niat hatinya tuh ingin yang terbaik bagi anaknya gitu. Kenapa dia sampai memutuskan untuk si eksklusif atau tidak eksklusif, itu pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Misalnya daripada anaknya lapar karena dia bekerja, atau daripada anaknya kelaparan terus asinya nggak keluar, akhirnya mengambil pilihan konvoy, sebetulnya tidak masalah gitu, pasti udah melalui pertimbangan. Ya kita mah hanya, ya kadang teh orang dengan nyinyir udah aja ngerasa puas, padahal itu teh bisa menyinggung gitu. Intinya tentang susu, tentang pekerjaan gitu, yang dibahas di ibu-ibu itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mau pilihan mana, intinya gimana itu ya Bu. Ya. Ada kata-katanya Bu buat terakhir buat para ibu-ibu tadi ya, diulang lagi lah untuk judul. Iya ya, intinya mah lebih baik kita saling support aja satu sama lain, saling mendoakan yang baik-baik gitu, hindari nyinyir-nyinyir. Karena apa? Karena kata-kata negatif, nauzubillah, takutnya kembali ke diri sendiri. Dan kata-kata positif insya Allah juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Jadi nanti ibu-ibu bisa, kalau mau ada pertanyaan misalnya apa, bisa komen ke sini, nggak apa-apa Bu ya. Misalnya ada butuh, aku down banget Bu, saya nggak bekerja tapi gini Bu, saya bekerja tapi ketika mendengarkan itu kok saya jadi gimana, jadi kerjaan nggak pugu, nggak nyaman. Kalau nggak bekerja juga gimana nanti, itu mah bisa sharing ya. Bisa sharing. Oke, terima kasih ya Bu ya. Baik, Pak. Udah sore kita mau. Terima kasih. Kita pamitan dulu. Ini pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak ngomong